والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana di sore hari ini kita berkumpul di Aula Yayasan Al-Hidayah Akhlaqul Karimah. Mudah-mudahan hari ini berkumpul, tahun akan datang berkumpul lagi dalam artian panjang umur sehat badan. Ulun hari ini sedikit jelas karena waktu membacakan manaqib daripada Sayyidatina Khadijatul Kubra, istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau ini adalah anak perempuan daripada Khuwailid. Nah, ini sampai ke atas bertemu nasabnya dengan baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam pada Qusay, artinya Bani ataupun kafilah daripada Qusay. Nah, itu yang menyatukan daripada kaum-kaum kafir Quraisy, sebagaimana yang tercantum di dalam kitab Al-Bushra, posisi paling kanan di atas. Kemudian di dalam kitab yang satunya tadi, terjemahan daripada Guru Suku Yunus, posisi paling kiri, itu ada penjelasannya di situ. Ini panjang tulisannya. Nah, jadi kesimpulannya seperti itu. Nah, namun yang ulun bacakan di sini adalah tentang setianya Khadijatul Kubra bersama baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian pengorbanan dan permintaan terakhir beliau. Nah, beliau kawin dengan baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam berumur 40 tahun, sedangkan Rasulullah berumur 25 tahun, beda 15 tahun. Jadi satu hari ini dan Siti Khadijah pernah punya suami dua diisi anak dari suami yang kedua itu dua, diisi anak dari anak laki yang pertama itu satu, jadi tiga diisi anak. Hatta sampai anak Sidin daripada Khadijah, anak tiri Rasulullah, pernah juga sempat jadi sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Khadijatul Kubra itu dipinang Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam itu diberikan jujuran sebanyak 400 dirham. Satu riwayat ada beberapa ekor unta, kalau dihitung rupiahnya itu ratusan juta. Jadi Rasulullah itu menjujur Khadijah itu meskipun secara ekonomi sidin kada banyak, ratusan juta. Nah, dan guru wildan begini yang khususnya yang baru kawin, jangan sampai kalah lawan sapi jujuran. Di guru wildan jasidin lah puasan dengan beginian, artinya apa ya? Nah, sasadang ya, cuma jangan juga larang. Nah, membagi balong gitu lah. Bagi yang sudah tuh kayak Allah lakian aja hendak lagi gitu nah, begini terawat. Nah, di antara pengorbanan Khadijatul Kubra semasa hidup beliau dikisahkan suatu hari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam pulang dari berdakwah. Beliau masuk ke dalam rumah, Khadijah menyambut dan hendak berdiri di depan pintu. Nah, ini berdirian Khadijah bahari nggak itu, artinya Sidin menyambut laki. Assalamualaikum, laki. Assalamualaikum, berdiri. Jangan buka serang. Nah, itu tuh. Jangan sampailah, artinya kita menceritakan, mengisahkan manaqib Khadijah ini supaya kita turuti. Sidin orang yang sangat dermawan, orang yang sugih, mau upah orang itu yang melebihi apa ngarannya karyawan itu sangat luar biasa dan itu buka ya. Artinya tempat janjinya dan lain sebagainya. Kemudian Khadijatul Kubra itu ketika memberikan upah kepada baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam itu dengan upahan yang melebihi karyawan yang lain. Kenapa ya? Karena Rasulullah itu al-aminnya itu, karena jujurnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ketika Rasul Khadijah hendak berdiri, Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wahai Khadijah, tetaplah kamu di tempatmu. Ketika itu Khadijah sedang menyusui Fatimah yang masih bayi. Saat itulah seluruh kekayaan mereka telah habis. Seringkali tiada bekal makanan, sehingga ketika Fatimah menyusuk, bukan air susu yang keluar akan tetapi darah. Nah, ini hebatnya, luar biasa pengorbanan Khadijah. Saking kada bebannya susu Sidin, yang diisi Fatimah itu bukan susu lagi tapi darah. Itu luar biasa Khadijah.
Artinya pengorbanan sendiri luar biasa. Sakit nyaman sampai pada nyaman lawan laki, sakit pada sakit lawan laki. Artinya apa ya, setia sama kita. Bulan Ramadan ini kan kita harus punya orang setia itu kan sedih bulan Ramadan yang habis sudah sedih ya Allah karena setia. Bayangkan dia misalnya laki dari setia atau bini dari setia kayak apa hati itu modelnya kayak itu. Nah Khadijatul Kubra kemudian beliau mengambil Fatimah dari gendongan istrinya lalu diletakkan di tempat tidur Rasulullah yang telah seusai pulang berdakwah dan menghadapi segala caci maki dan fitnah. Lalu beliau berbaring di pangkuan Khadijah, romantisnya lah. Rasulullah tertidur, ketika itulah Khadijah membelahi kepala Rasulullah dengan penuh kelembutan dan rasa kasih sayang. Tak terasa air mata Khadijah menetes di pipi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau pun terjaga. Terbangun Rasulullah, "Wahai Khadijah, mengapa engkau menangis?" Kata Rasulullah, "Adakah engkau menyesal bersuamikan aku Muhammad? Engkau menyesal kabalaki aku?" Ya Rasulullah. Tanya Rasulullah kepada dengan Khadijah, "Dahulu engkau wanita bangsawan, engkau mulia, engkau hartawan, namun hari ini engkau telah dihina orang, semua orang telah menjauhi dirimu. Kamu bahari sugih, bahari banyak mengisi rumah, banyak mengisi harta. Sekarang wali ini dia tidak ada nih kan. Kamu sedih gara-gara itu kan?" Ujar Rasulullah SAW. Lalu Khadijah pun menjawab sambil menangis, "Wahai suamiku, wahai Nabiullah, bukan itu yang kutangiskan," jawab Khadijah. "Dahulu aku memiliki kemuliaan itu telah aku serahkan kepada Allah dan Rasulnya. Dahulu aku adalah bangsawan, kebangsawan itu aku telah serahkan kepada Allah dan Rasulnya. Dahulu aku memiliki harta kekayaan," kata Khadijah, "seluruh kekayaan itu pun telah aku serahkan untuk Allah dan Rasulnya. Wahai Rasulullah," kata Khadijah, "sekarang aku tak punya apa-apa lagi, tetapi engkau masih telah memperjuangkan agama ini, wahai Rasulullah. Sekiranya nanti aku mati," kata Khadijah, "sedangkan perjuanganmu ini belum selesai, sekiranya engkau hendak menyeberangi sebuah lautan, sekiranya engkau hendak menyeberangi sungai, namun engkau tidak memperoleh rakit ataupun jembatan, maka galilah lubang kuburku," kata Khadijah, "ambillah tulang belulangku, jadikan sebagai jembatan untuk engkau menyeberanginya." Itu luar biasa. Ujar Khadijah langkah itu. Menyepian perlu juga masih ulun bok rela berkorban kesandian sakandainya juga pin hendak menyeberang jembatan kadada jukung kadada pian hendak menyeberang kadada lagi bahasa kita tuh alat ayo jamun pian hendak juga perlu juga ayo dia pengaruhnya gali ya Allah bongkar kubur ulun ambil tulang ulun jadi akan jembatan. Itu luar biasanya Khadijah. Ini nggak perlu dicontoh ya Allah lah. 4 menit lagi lah. Kemudian permintaan terakhir Khadijatul Kubra, Nasidin punya permintaan terakhir menjelang ajal. Khadijah berkata kepada Rasulullah, "Aku memohon kepadamu ya Rasulullah, kalau aku sebagai istrimu belum berbakti kepadamu, jauh dari itu ya Khadijah, engkau telah mendukung dakwah Islam sebelumnya Rasulullah SAW." Kemudian Khadijah memanggil Fatimah Zahra dan berbisik, "Fatimah putriku," kata Khadijah, "aku yakin ajalku segera tiba dan yang kutakutkan adalah siksa kubur. Tolong mintakan kepada ayahmu, aku malu dan takut memintanya sendiri, agar beliau memberikan sorbannya yang biasa untuk menerima wahyu akan dijadikan kain kafanku." Itu Khadijatul Kubra. Saking kedewaninya bepadah masalah akhirat dengan laki, apakah lagi mengemis, mengeluh masalah dunia lawan laki. Nah itu ya Allah ya Rasulullah, jangan sampai ya Allah kita beredaan artinya ya hendak hari raya ya wajar aja ya Allah. Kadang-kadang mata melihat di pasar ya Allah baju bagus betagih lawan laki. Nah, ya Allah ini kada dulu laki duit ya Allah Mahmud muha malam ya Allah iya sudah berbalik belakang. Artinya saking namanya ya saking hendaknya itu baju hanyar untuk hari raya. Padahal ujar Abu Yazid Al-Bastami laisal id liman la bisa jadi. Bukan yang dinamakan hari raya itu orang nang hanya semata-mata memakai pakaian yang bagus. Meskipun kata ulama fikih di dalam kitabnya Anatut Talibin sunat berpakaian bagus, tapi bukan itu simbol hari raya kata Abu Al-Bastami. Tapi nang hari raya itu kata beliau liman kana ta'atuhu kazib, taatnya itu bertambah. Qurannya jangan bulan puasa ini aja rajin, habis bulan puasa ada lagi membaca yang sudah. Ya Allah, puasa di bulan Ramadan aja 6 hari gak ada lagi. Padahal 6 hari itu kan mencukupkan setahunan. Ya Allah, 30 kali 10 ya Allah. Berapa? 300. Ya Allah, 6 kali 10, 60, 360 pas setahunan. Nah, jadi baca awalnya ya Allah 2 menit lagi.
Kemudian Khadijatul Kubra. Nah, mendengar itu Rasul sallallahu alaihi wasallam, lalu wahai Khadijah, Allah menitipkan salam kepadamu dan telah dipersiapkan di tempatmu itu surga. Nah, kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, wahai Khadijah, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah nitip salam kepadamu dan engkau telah ada tempat di dalam surga, artinya rumah sudah ada. Kemudian yang terakhir, ketika Sayyidah Khadijatul Kubra itu meninggal, beliau itu dikapankan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang kain kapannya itu datang daripada surga. Nah, itu dibawakan malaikat. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam kadang menyembahyangkan sembahyang jenazah, karena sembahyang jenazah waktu itu tidak disyariatkan. Akan tetapi keistimewaan yang lebih dari itu, bahwasanya Khadijatul Kubra itu yang turun langsung ke liang lahat menyambut jenazah daripada Khadijatul Kubra itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan yang lain. Kehebatan, keistimewaan Khadijatul Kubra itu kada bandingannya dengan yang lain, sampai Rasul sallallahu alaihi wasallam itu mengisahkan terus kebaikan Siti Khadijah. Aisyah itu bukan cemburu karena tabiatnya pencemburuan. Cemburu ya kalau beginian ya wataknya cemburu. Nah, Aisyah itu cemburu setiap kali Rasulullah mengisahkan Khadijah, sampai yang pertama ada yang namanya sindiran saja dibalas dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan sindiran. Artinya apa ya, Rasulullah kadang hendak main kasar. Ketika bini nang saikung menyemburu kepada bini nang saikungnya, kadang hendak silin apa menurut kita mengarasi. Kemudian yang kedua, nang ini nang berucap nang ini Siti Aisyah, Khadijah itu napa dah? Toha itu sudah pipinya tuh aja ada kencang lagi, napanya aja ada kencang lagi. Ujar Siti Aisyah, bagian sudah diganti akan Allah nang lebih kencang, nang lebih diisi, nang lebih bungas, nang lebih anum, nang bujang pulang. Ujar Aisyah. Lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam itu hatinya lalu ya Allah, supaya artinya Siti Aisyah tuh kada berkencangan sarik apa gitu cemburunya itu. Ujar Rasul sallallahu alaihi wasallam, kada Aisyah nang berjuang dengan aku, nang pertama masuk Islam Khadijah, yang pertama berjuang dengan aku Khadijah, perempuan nang semuanya membantu aku di pengarangnya dimusuhi orang, menemani aku ketika Jibril pengarangnya menyampaikan wahyu itu apa nggak Siti Khadijah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang terakhir ujar Rasulullah, yang memberikan keturunan kepada aku cuma Khadijah selain daripada Maritul Qibtiyah, cuma Khadijah, biniku nang lain kadada. Nah itu buahin nang kepatennya Pak, itu nang kepatennya. Nah tapi ya artinya tih al-tayyah fa inna tih al-tayyah sadaqah. Ya Allah, mudah-mudahan dengan sedikit ini pembacaan manaqib daripada Siti Khadijatul Kubra, nah kita terlebih khusus perhatian mudahan nyawa mengamalkan kayak Rasulullah setia dengan ini. Rasulullah itu kada menduakan dengan Siti Khadijah selama Khadijah masih hidup, kada begini dua kada. Itu aja sejarahnya. Awalnya harus ya Allah Pankihu ma qabalakum minan nisa masna wa sulasa wa ruba. Ya, jadi bini itu harus 2, 3 lawan 4 kada. Rasulullah itu diisi bini sikong, kecuali sesudah daripada Siti Khadijah wafat, hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kawin dengan bini yang lain. Kayak gitu. Kenapa ya jadi kayak itu Rasulullah? Karena Siti Khadijah juga kayak itu sepambalas dengan laki, sayang lawan laki dipusuti, disayangi. Malam tuh laki tuh bila datang tuh tapi duit jangan dibamai. Kalau dipusuti ya Allah, jangan dibamai. Sudah laki pusang almarhum guru yang hawasidin sudah pusang dibamai, pulang meramut kamu buang ya Allah ya Rasulullah. Guring 10 lapis masalah war pulang misalnya. Ya Allah ya Rasulullah, mudahan lah kalau jadi Khadijah lah, mudahan artinya dengan berkah Siti Khadijah kita ini sugih beradaan ya Allah, alhamdulillah sugih beradaan. Amin ya rabbal alamin. Ala tayyibin wa kullu niyatin salihah wa ila hadratin nabi al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa barik ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ni'matan
تامة اللهم إنا نسألك نعمة تامة اللهم إنا نسألك نعمة تامة وعافية دائمة وعيشا رغيدا وعمرا طويلا ورزقا حلالا واسعا طيبا مباركا وشفاء لكل مرض رجاء اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا ويسر أمورنا مع الراحة في قلوبنا وأبداننا اللهم كما مننت على سيدة خديجة بتمام التصديق والإيمان بنبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فقلنا علينا بذلك واغفر لنا من ذلك الحوض الأوفر والنصيب الأكبر وفقنا الاستمساك بسنتي ولزوم ملته اللهم احشرنا يا الله في زمرة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم احشرنا يا الله في زمرة نبيك وأوليائك وأصفيائك برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ارحمنا ووالدينا والمسلمين إذا صرنا من أصحاب القبور اللهم يا مولانا يا مجيب يا حاضرا لا يغيب توسلنا إليك بالحبيب تقضي حاجاتنا وحاجة إخواننا المسلمين أنت قريب يا مجيب السائلين يا رحيم الضعفاء والمساكين ارحمنا ووالدينا والمسلمين اللهم ببركة سيدة خديجة ومن علينا وعلى ذريتنا وتلاميذتنا يا الله واجعلهم من عبادك الصالحين من أوليائك المتقين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بقدر سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.